Ular piton ini hanya diam saat terkurung di dalam kandang setelah kenyang memaksa ternak ayam milik warga di Jalan Borneo 1, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan tongkat penjerat, tim damkar Kota Palangkaraya berusaha menangkap ular sepanjang 4 meter ini dan mengeluarkannya dari dalam kandang ternak. Ular yang telah memangsa ayam ini sempat melakukan perlawanan dan melilit kaki salah seorang petugas. Beruntung, lilitan ular berhasil dilepaskan oleh petugas lainnya. Kami ini takut, soalnya di belakang kami ini kan banyak rawa, Pak. Banyak rawa. Ya. Ayam kami ini banyak habis juga dimakan dia. Dilaporkan beliau adalah ular piton yang sudah masuk ke kandang ayam ini. Di dalam sini ada ular piton memakan ayam sudah selama ini sering. Jadi pagi ini dimakan lagi, ayam sedang bertelur. Ular piton kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke hutan yang jauh dari jangkauan manusia agar tidak lagi masuk ke permukiman. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan puluhan pengunjung dan pedagang kaki lima di pintu gerbang Monas dibubarkan petugas Satpol PP. Mereka dibubarkan karena menimbulkan kerumunan. Puluhan pengunjung dan pedagang kaki lima ini dibubarkan petugas Satpol PP lantaran berkerumun di pintu gerbang Monas. Meski area wisata Monas belum dibuka untuk umum, namun sejumlah pengunjung tetap memanfaatkan waktu untuk bersuah foto dengan latar belakang Tugu Monas. Usai dibubarkan, para pengunjung diminta untuk segera pulang ke rumah masing-masing agar tidak menimbulkan klaster baru. Untuk pedagang tadi udah kita halau, Bang. Iya, siap. Kita lingkar sampai Pertamina, udah masuk lagi aja di sini. Penghalauan aja, Bang. Masih ditutup. Iya, benar. Kalau dia masih bandel juga, kita angkat juga, Bang. Meski tidak ada lonjakan, saat ini Pemprov DKI tengah mengantisipasi potensi gelombang ketiga penyebaran COVID-19. Warga diimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas di luar ruangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Danau Sunter di Jakarta Utara jadi pilihan warga untuk habiskan akhir pekan. Personel Satgas COVID-19 dan Satpol PP bersiaga untuk ingatkan pengunjung agar tetap terapkan protokol kesehatan. Hingga malam, warga masih kunjungi kawasan Danau Sunter. Dengan banyaknya aktivitas, salah satunya adalah sekedar menghabiskan waktu di akhir pekan. Beberapa dari mereka mengobrol bersama rekan-rekan di pinggir danau. Laut, lihat air, maksudnya danau gitu. Oke, sama siapa Bu kesini Bu? Sama suami sama anak. Oh gitu. Tadi nggak pernah lagi makan ya Bu ya? Iya. Oh, jajan-jajan apa Bu? Ini jajan dari tadi sosis, bakso. Oke. Ratusan warga berdesakan saat antre berburu diskon di toko roti di Sumeneb, Jawa Timur. Petugas yang datang langsung membubarkan antrian warga. Ratusan warga berebut dan berdesakan masuk ke dalam toko roti di Jalan Sudirman, Sumeneb, Jawa Timur. Warga menyerbu toko ini untuk mendapat potongan harga roti dalam rangka ulang tahun toko. Mengetahui hal ini, petugas yang datang ke lokasi langsung membubarkan kerumunan warga. Pembubaran dilakukan karena tidak adanya pemberitahuan dari pemilik toko dan banyak warga tidak mematuhi protokol kesehatan. Promo, kita juga tidak mengetahui untuk kegiatannya, tiba-tiba terjadi kerumunan. Sehingga kita mengambil langkah untuk segera membubarkan kegiatan ini karena kita masih di level 3 PPKM. Peristiwa serupa diharapkan tidak terjadi kembali, mengingat pandemi belum usai. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Pemirsa, mutasi virus COVID-19 masih belum selesai. Dunia kini kembali dihebohkan dengan munculnya varian baru COVID-19 yang disebut dengan Omikron. COVID Omikron disebut-sebut lebih cepat menular dan bisa menghindari antibodi. Belum tuntas ancaman COVID-19 varian Delta dan Delta Plus, kini muncul ancaman baru
COVID-19 varian Omikron. Varian Omikron dilaporkan merebak di Afrika Selatan Kamis 25 November lalu. WHO memasukkan varian Omikron atau B11529 dalam daftar pemantauan ketat karena varian ini disebut-sebut mengandung 50 mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan dan menghindari antibodi. Untuk itu pemerintah mulai tanggal 29 November 2021 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat akan melarang masuk WNA dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir ke 11 negara zona merah varian Omikron, yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Untuk WNI yang akan pulang dari 11 negara zona merah itu harus dikarantina 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Hingga kini sudah 13 negara yang melaporkan mendeteksi varian Omikron, antara lain Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Meski begitu, pemerintah memastikan hingga kini varian Omikron belum masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil tercebur ke sungai dan menewaskan 3 penumpangnya di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah di iNews Malam.